Lucu Ada sih, apa Gen Z tuh dengan Gen Z paradoks loh. Gen sekarang? Z tuh generasi yang earning power-nya tertinggi, tapi punya potensi paling miskin. Sama Itu netizen. serius. Iya, Susahnya karena itu dalam hal apa sih? Contohnya gini, kalau orang tua kita punya rumah, punya apa, kelihatan kan realistis gitu. Kalau coba lu bayangin sebagai Gen Z sekarang, lu kebayang nggak realistis punya rumah di Jakarta? Tapi mungkin karena sudah dibeli sama orang-orang kaya lainnya ya. Iya. Sama milenial kaya. Iya. Gue wajib salut sih sama DBS Bank karena satu-satunya bank setahu gue yang aware soal aging society. Gue pernah bahas di YouTube soalnya. Oke. Soalnya kan orang ngomongnya bonus demografi Iya, doang kan. iya. Nanti 2030 pas udah puncaknya itu bakal turun permanen. Oke. Semi permanen lah sampai Oke. siklus selanjutnya mungkin ratusan tahun. Tapi dari 2040 sampai 2045 itu 1 dari 5 warga kita kalau nggak salah itu udah lansia. Dan bahkan Make sense. sampai lansianya kita masalahnya yang tanda kutip nggak siap secara finansial. Ya. Nah problemnya untuk kita solve problem lansia yang nggak siap secara finansial itu kan harusnya dimulai dari jauh-jauh hari dari kita nih yang planning pas masa tua. Pensiun. Dana Ya pensiun. buat pensiun. Tapi aku lihat di luar negeri kayak Singapura, Jepang itu mereka yang tua-tua tuh masih kerja Oma-oma. semua ya. Iya. Habitnya kenapa beda gitu ya? Apalagi kalau ke Singapura. Iya. Lihat kan mereka kayak ada pemberdayaan yang lansia untuk mereka bisa tetap produktif. Betul. Tapi bedain kalau di luar produktif itu karena kemauan. Mereka pengen mau. Kalau di Indonesia orang-orang yang tua banget nih tapi tetap kerja karena harus. Karena terpaksa atau enggak cukup finance-nya buat mumpuni. Iya, dan di sana juga potongan-potongan untuk hari tuanya sebetulnya kan agak berbeda perhitungan juga sama iya. kita ya. Beda. Kayak kemarin kita ke Jepang, ingat gak? Pekerja-pekerja imigran dari Indonesia kena potongan gaji kan gede tuh buat hari tua. Pajaknya gede. Iya, tapi mereka nggak apa-apa, happy gitu loh. Nah di Indonesia situasinya gimana? Menurut Pak Joko gimana? Saya lihat sih secara umum memang ada kemungkinan juga dipengaruhi oleh kebudayaan. Faktor itu juga bisa mempengaruhi. Karena kita tahu bahwa ya kebudayaan Indonesia berkembang. Karena inilah kita lihat aja orang tua yang sekarang ini ketika di masa mudanya dengan anak-anak muda zaman sekarang. Itu aja kan beda kan? Beda banget. Beda banget kan. Kita bisa ngerasain pola cara menabungnya, cara investasinya. Saya ingat banget ya dulu ketika saya masih kecil yang saya sering dikasih itu adalah belajar untuk menabung. Tapi kalau sekarang kan lain. Sekarang yang diomong adalah belajar untuk investasi. Belajar untuk mikir gimana cara saya bisa menghasilkan yang lebih banyak. Kalau dulu relatif dia lebih konservatif. Iya. Itu yang saya rasakan. Karena terlalu banyak opsi zaman sekarang. Mungkin itu satu.